semua akan mengalami seperti ini. Sebelum kita membungkus, yang pertama Bapak Ibu silakan duduk. Nah ini relawan yang mau jadi mayat ya, kita juga nanti akan. Yang pertama, ketika kita menjenguk orang sakit disunahkan wudu dulu ya. Kemudian airnya yang ada di muka kita, di badan kita, kita ambil. Kemudian kita sebagian di cipratna maring ini ya, atau diurusna maring atau kaki-kaki. Nah, ketika kita itu menengok orang yang sakit, kita mungkin tahu sakit yang membawa kematian atau sakit yang masih bisa dimungkinkan sembuh ya. Makanya yang namanya sakit itu biasanya bunganya mau mati. Jadi wong meriang tuh kembangnya mati. Setelah kita mengusapkan sebagian air putih kita ya, tapi mohon maaf cuma 1 atau 2 orang saja. Jadi kalau menjenguk orang ada 15 atau 20 berwudu semua, kemudian kita mencerita semua ya nanti bisa kedinginan ya. Jadi cukup 1 atau 2 ya, kita wudu. Sunahnya sebab Nabi ketika menjenguk Jubair kalau tidak salah, Abu Bakar berwudu sama Nabi, kemudian sebagian airnya itu dioleskan atau dicibratkan ke tubuh Bapak Citarso. Nah, orang yang mau mati Bapak Ibu itu dalam keadaan ahwal-ahwalnya itu sangat mengerikan. Di antaranya ditayangkan ketika melihat ke kanan. Orang mau mati itu kadang-kadang matanya melihat ke kanan, mendelik matanya. Ada juga ke kiri, kadang-kadang juga ke depan. Melihat tangannya malaikat untuk mati. Kemudian tayangan-tayangan amal soleh itu diputar ya, diputar. Malaikat mengambil TV ya, kemudian TV-nya diletakkan di depan orang yang mau mati. Semua gambar-gambar amal soleh ada di sebelah kanan ya. Pernah sodako nyumbang semen, pernah sodako nyumbang wedus, pernah sodako nyumbang blimbing, pernah sodako nyumbang apa mak? Akan diperlihatkan. Ya sodako ya sampean tahu nyumbang masjid. Ketika melihat sebelah kiri, maka di sini akan diperlihatkan dosa-dosa yang telah dilakukan, maksiat, kesalahan, dolim dan lain sebagainya. Ya kon kemudian lagi balik kuliah subuh nyukur sendal sing anyar ya, suka menggunjing, suka mendolimi, suka menipu, itu semuanya diperlihatkan. Makanya kadang-kadang orang mau meninggal bisa tertawa juga bisa menangis. Karena apa? Semua orang pasti merasa senang ketika diperlihatkan pahalanya dan merasa susah ketika diperlihatkan dosanya ya. Makanya mumpung durung pada mati ya, latihan ngakeh-ngakehaken amal sing soleh ya, amal sing salahe ya bisa dilakoni tapi saya curi baik. Karena bisa orang melakukan amal salah itu berat-berat. Sebab sing ada al-insanu mahalul khata'an. Karena manusia itu mesti duwe dosa, gawe salah. Aja mani mari wong liya wong bojone kadang-kadang dumungi. Ya.
ngomongnya wong wadon mari mulana apa mulana mari wong wadon. Nah, kalau kita sudah melihat kondisi orang itu mau meninggal, ya, ciri-cirinya nafasnya itu sudah tersengal-sengal, ya, tersengal-sengal. Ini istrinya kan sudah meninggal, jadi tahu persis bagaimana orang mau meninggal. Matanya itu ketika orang sudah meninggal, itu mendelik, matanya mendelik, kemudian sangkemnya melongo. Nah, bagaimana caranya ketika kita mensikapi orang yang sudah mati kemudian maka diikat dengan kain. Nah, ini. Kemudian mata yang sudah melihat kita ditutup dengan mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bagaimana caranya menalkin supaya orang itu mau mengikuti talkinan kita? Gak semua orang ditalkin mau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menalkin Abu Lahab, ya ummi kul la ilaha illallah, wahai pamanku Abu Thalib, ya, wahai pamanku katakanlah la ilaha illallah. Jawabnya apa? Apakah Abu Thalib mau? Tidak. Di dalam beberapa hadis keterangan Abu Thalib itu lebih memilih mengikuti agama nenek moyang. Yang di samping kirinya itu Abu Jahal menghuluskan sebuah pedang, kemudian pedangnya sudah diletakkan di leher. Abu Jahal itu ngomong, kon pan melu ponakane kon singarane Muhammad, apa pan tetep melu agama nenek moyang, agama Lata, Uzza dan angger kon pan tetep melu agamane Muhammad, hulune tugel kari-nari. Akhirnya apa? Abu Thalib itu mengikuti agama nenek moyang, yaitu menyembah Lata, Uzza dan Manat. Nah, ini kematian. Sing nalkin Kanjeng Nabi, wong sing paling bagus wong ora duwe dosa, tapi sing samono gagal ora bisa nalkin pamane sing paling di. Apalagi sing nalkin apa? Ya, makanya kita berdoa. Caranya bagaimana? Agar ikhtiar kita menalkin orang yang mau mati, kemudian orang yang mau mati itu mau ditalkin. Cukup satu orang saja yang menalkin, kemudian keluarganya berdoa. Di samping kanan kirinya semuanya itu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bapak saya akhir kali kalamnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, mudah-mudahan istri saya, ya Allah, mudah-mudahan suami saya, ya Allah, mudah-mudahan anak saya. Jadi cukup satu saja yang menalkin. Gak bareng-bareng enggak. Kemudian yang pelan-pelan. Kita mulut yang menalkin, mohon maaf, harus betul-betul ikhlas. Diusahakan orang yang mau menalkin jangan pikirannya ruwet, ditinggal semua urusan dunia, karena ini adalah perjuangan yang terakhir, ya. Jadi sayang yang terakhir yaitu kita bisa menalkin dan orang yang ditalkin mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, caranya bagaimana? Kita dekatkan, kita pegang kepalanya, kemudian kita dekatkan ke telinganya, la ilaha illallah.
La ilaha. Jadi cukup satu kali ya, kita kasih waros semua. Ya. Kalau orang yang sakit parah itu nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah terdengar oleh paling cuma bergetar bibirnya. Nah, kemudian untuk mengetahui bahwa yang mau mati itu bisa mengucapkan la ilaha illallah atau tidak, kita gantian. Yang tadinya lisan kita mendekati telinganya yang mau mati, sekarang telinga kita yang mendekati bibirnya orang yang mau. La ilaha. Nah, kita lihat lisannya bergetar, kemudian ucapannya apa? Kalau memang dia itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan kita talqin lagi, cukup. Ya. Orang yang membaca Yasin silahkan, tapi diusahakan jauh, jangan mempengaruhi orang yang mau mati. Ya, boleh silakan kalau mau baca Yasin, mau baca apa. Tapi di dalam kitab Madzhabul Arba'ah, jangan dekat dengan orang yang mau mati. Seperti apa? Tadi orang yang mau mati didatangi oleh setan-setan yang berusaha supaya yang mau mati itu matinya suul khotimah. Kadang setan itu menyerupai bapaknya, padahal bapaknya sudah mati. Kadang setan itu menyerupai ibunya, padahal ibunya sudah mati. Kadang istrinya, padahal istrinya sudah mati. Kadang suaminya, padahal suaminya sudah mati. Ya. Kadang datang itu seperti gambaran-gambaran yang menakutkan. Nah, makanya pernah terjadi salah satu sahabat ketika mau meninggal itu di pangkuan istrinya, di pangkuan istri. No. Di pangku, disayang. Terakhir, orang usah ngurusi wedang, orang ngurusi sarapan, orang ngurusi kumbahan, orang usah ngurusi kawin maning. Ya. Jadi tidak nyoba ya. Terus saya ditakoni ya, sampai orang malas nyong mas, orang sampai sampai mati kan ditakoni kayak gue, dijabadekan nyong sampai mati ini pada dikawin maning, orang usah tuh kayak gue. Ya, jadi didoakan sing tenang ya, sebagai istri saya ikhlas engkau dipanggil oleh Allah ya, disayang aja dia memulane lagi urip pertakilan jadi kayak buat jadi disayang, jadi wis ya. Nah, oke. Jadi kalau yang mau meninggal suaminya, yang mau mangku istrinya. Kalau yang mau meninggal istrinya, mangku suaminya. Orang yang pernah menjadi musuh jangan boleh masuk. Menjirat kan? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau istrinya mau meninggal pasti suaminya tahu, kita mau ora senang karo bojone nyong. Ya. Angger wong lanang suami mau meninggal, istrinya pasti tahu, kayak wong ora senang karo lanang nyong. Tolong Mas jangan masuk. Nanti akan jadi fitnah. Sebab tidak ada orang yang dicintai oleh manusia semuanya, itu tidak ada. Pasti ada orang yang nggak senang. Ya. Dan itu yang menghambat husnul khotimah. Makanya mohon maaf Mas, jangan masuk. Kalau bisa di pintunya itu dijaga, ya, jaga. Aja langsung maksa, ya. Oke, sekarang sudah mati ya. Sudah mati apa belum? Kan kepalanya menghadap ke kiblat. Ya,
Makanya caranya adalah diangkat dengan bantal. Nah, seperti ini. Jadi meninggalnya dalam keadaan menghadap ke kiblat. Ya, memang ikhtilaf dari ulama, orang yang sakit itu tidak harus dihadapkan ke kiblat. Yang disunahkan menghadap ke kiblat itu kalau yang sakitnya parah dimungkinkan ketika mau meninggal menghadapnya ke kiblat. Kalau mujur ngalor ngidul ya dimiringna. Coba mana mujur ngalor ngidul. Supaya kepalanya menghadap ke kiblat. Nah, setelah itu ini sudah dianggap sudah mati. Nah, tiba bajunya itu dilepas. Mumpung nasi bisa karena usah dilepas. Lepas. Sebab nanti kalau sudah kelamaan, ya itu udah kaku, ya nyopot lambini karelan. Nah, begitu sudah meninggal, bajunya dilepas, kemudian diganti kain sarung atau tapih. Ya tapih. Belum. Kemudian tahu, diarang. Kemudian belakangnya ini diganti dengan kain tapih. Nah, ambil kain tapih kalau 3 ya 4 ganti, ya ganti. Jadi nanti ada yang mengangkat kain tapihnya, ya, kemudian digosok. Yang pertama dari muka, seragat, tabek. Nah, makanya disunahkan pakai dengan sarung tangan. Itu yang harus diambil kotorannya ini didubur, ya. Jadi dimasukin kira-kira berapa senti, ya, dikeruak, dicukut, ya. Atau dari dubul atau dari bubur. Nah, ini kan mestinya yang melaksanakan istrinya atau suaminya atau anaknya. Tidak mungkin orang lain, ya. Nah, apalagi mohon maaf barangkali orang yang sudah sakit lama, kemudian yang merawat itu kurang kopen, itu di belakangnya itu bisa abu, ya, bisa korengan. Nah, makanya harus pelan-pelan. Kata Rasulullah SAW, menyakiti mayit sama dengan menyakiti orang yang masih hidup. Oke. Nah, terakhir kita wudhu. Ya, wudhu pertama kepala, ya, kemudian tangan, kemudian rambut, kemudian kaki. Sudah selesai, ya. Airnya warna 3. Yang pertama air kapur barus. Jadi kapur barusnya diremuk-remuk disir, ya. Terus mau dilebokna nang sama. Yang kedua air sampo. Samponya di ya, jadi 3 ember minimal. Airnya nggak usah patang drim atau 5 drim, cukup 1 drim ya cukup kak. Kok usah di wong sampai nadus paling 1 ember cukup kak, ya. Tapi itu dimasukin tadi kapur baru 1 ember, ember kecil, kemudian ember kecil lagi sampo, ember kecilnya lagi sabun, ya. Sabunnya sabun cair lebih gampang. Nah, yang pertama samponya untuk rambut dulu. Rambut ya disampoin, kemudian sabun, kemudian nanti setelah itu selesai diwuduin, baru tolong diangkat ya, karena penting fokus. Pas kemaluan, ya. Malik tadi. Untuk sholatnya besok. Ada, insya Allah besok di Sabilunida terakhir. Ya. Besok di Sabilunida terakhir. Ya, mudah-mudahan waktunya bisa cukup sampai memakamkan, kemudian berdoa. Ya. Sabbitallahul ladzina amanu, ya, di dalam surat Ibrahim, ya, sabbitullahul ladzina amanu bi qauli sabit
fid dunya wal akhirah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.